Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Begini ceritanya. Pada awal bulan Syawal tahun 10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke kota Taif untuk berdakwah, yang jaraknya 60 mil dari kota Mekah. Beliau menuju kota Taif dengan berjalan kaki dan ditemani oleh anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritsah. Di tengah perjalanan, beliau singgah ke beberapa kabilah untuk berdakwah, namun tidak ada satu kabilah pun yang meresponnya. Sesampainya di kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pemuka kaum Thaqafi yang masing-masing bernama Abdul Yalil, Mas'ud, dan Habib. Dan Rasulullah pun mengajak mereka untuk masuk Islam dan membela Islam. Namun mereka menolaknya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggalkan mereka seraya berkata, "Jika apa yang kalian lakukan yaitu menolak ajakan Rasulullah, maka rahasiakanlah tentang diriku ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di kota Taif selama 10 hari dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berdakwah kepada warga di kota Taif. Namun warga kota Taif berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pergilah engkau dari negeri kami." Lalu mereka juga mencaci maki beliau dan melempari beliau dengan batu sehingga sandal beliau bersimbah dengan darah. Lalu Zaid bin Haritsah menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menyebabkan kepalanya mengalami luka-luka. Dan mereka pun berlindung ke kebun milik Utbah dan Syaibah untuk beristirahat sejenak sambil menenangkan diri. Menyaksikan hal itu, Utbah dan Syaibah tergerak hatinya, lalu menyuruh budak mereka yang beragama Nasrani yang bernama Addas untuk membawakan mereka beberapa anggur. Lalu Addas pun menaruhnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakannya sambil membaca Bismillah. Kemudian Addas berkata, "Sungguh ini ucapan yang jarang sekali diucapkan oleh masyarakat negeri ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Addas, "Engkau dari negeri mana dan apa agamamu?" Addas berkata, "Aku dari penduduk Ninawa yang beragama Nasrani." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dari negeri pria soleh bernama Yunus bin Matta." Addas pun berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia adalah saudaraku, dia adalah nabi sama seperti diriku." Lalu Addas pun merengkuh kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangan dan kaki beliau. Menyaksikan hal itu, Utbah dan Syaibah berkata, "Apa yang telah dia lakukan kepada budakmu? Sungguh dia telah menentangmu." Ketika Addas kembali kepada tuan mereka, mereka berkata, "Bagaimana kamu ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu telah terhasut omongan mereka." Addas pun berkata, "Sungguh tidak ada yang lebih benar di dunia ini kecuali orang ini. Dia memberitahukanku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi," jawabnya. Lalu Utbah dan Syaibah berkata, "Jangan biarkan dia memalingkanmu dari agamamu. Sungguh agamamu itu lebih baik dari agamanya." Setelah beristirahat dan
menenangkan diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanannya ke Qar'an Manazil dan bertemu dengan Jibril dan malaikat penjaga gunung. Jibril pun berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan perilaku mereka terhadapmu. Dan beliau mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung yang bisa engkau perintahkan untuk melakukan apapun." Lalu malaikat penjaga gunung pun memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, hal itu terserahmu. Jika engkau kehendaki, aku akan menimpakan mereka dengan Al-Akhsyabain, yaitu 2 gunung yang berada di Mekah, maka akan aku lakukan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Bahkan aku berharap dari mereka Allah akan memberikan dari tulang punggung mereka seseorang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus senantiasa bersikap sabar walaupun kita telah dicaci maki oleh orang, namun kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.